ketakutan hingga terseduh. Lalu segera bergegas memasuki rumah sembari berteriak ketakutan. Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sampai di sana. Selayaknya tamu yang baru datang mengikuti orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abi Alayl, Mas'ud, dan Hadid. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudah, gak perlu kau terus cerita Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, maka engkau tidak pantas berbicara denganku. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membimbingi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, sepertinya kita harus pergi dari tempat ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril pun menghilang. Rasulullah pun segera bergegas menuju rumah Khadijah. Khadijah yang tertidur pun bergegas menuju rumah tersebut dan menyelimuti beliau. Ada apa wahai Rasulullah? Mengapa kau pulang ke rumah dalam keadaan seperti ini? Apa yang terjadi kepadaku? Tadi ada malaikat datang saat aku menyendiri di Gua Hira. Yang dialami suamiku. Apa kejadian yang telah kamu alami, wahai Muhammad?
Andaikan saja kelak aku masih bisa mendampingimu. Andaikan saja kelak aku bisa membelamu saat itu kaummu akan menyusulmu. Apa maksudmu? Mengapa kamu akan mengusirku kelak? Malaikat Jibril itu datang karena diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada engkau. Saat ada seseorang yang membawa wahyu seperti engkau, mereka kelak pasti akan dimusuhi. Andaikan saja aku masih muda dan umurku masih sampai. Saat tiba waktunya engkau mendapatkan wahyu yang engkau terima, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Sudah gak perlu lagi kau terus ketika Muhammad, aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, Ketika Nabi sedang bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap agar beliau dengan batu dan tanah akan menghadiri Allah. Padahal dari telah berkali Nabi mengatakan hidupnya yang besar.
sesungguhnya Allah bisa mengubah hati seseorang dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja ia terimanya. Hatinya menjadi tentram, langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Harisah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana kau bisa membalaskan mereka menyucimu? Wahai Zaid, sesungguhnya apa yang kau lihat akan menjadi jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan hatinya. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Zaid. Namun Rasulullah mereka tidak berbeeda dengan para penduduk. Bahkan lebih buruk para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Jangan, sesungguhnya Allah bisa mengubah hati seseorang dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja ia terimanya. Hatinya menjadi tentram, langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Harisah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana kau bisa membalaskan mereka menyucimu? Wahai Zaid, sesungguhnya apa yang kau lihat akan menjadi jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan hatinya. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Zaid. Namun Rasulullah mereka tidak berbeeda dengan para penduduk. Bahkan lebih buruk para penduduk mengusir Nabi Muhammad.
Rasulullah